Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar masih dengan subbab yang sama, yaitu alat ukur besaran pokok. Di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan alat ukur besaran pokok panjang berupa mikrometer skrup, penggaris, dan jangka sorong. Nah, kali ini kita akan membahas alat ukur besaran pokok, yaitu besaran pokoknya berupa massa dan waktu. Yang pertama, massa. Sebelum ke pengertian massa itu apa? Dalam SI atau Satuan Internasional, satuan massa benda sama dengan kilogram. Nah, melihat ini mungkin kalian sudah tidak asing apa itu dengan massa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, massa benda dikenal sebagai berat benda. Jadi kita mengenal massa itu berat suatu benda, padahal hal tersebut secara fisika itu pernyataan yang tidak tepat. Nah, dalam fisika, secara massa itu adalah jumlah zat atau materi. Jadi kalau berat benda adalah gaya tarik bumi yang dialami benda tersebut. Jadi adanya gaya tarik bumi yang dialami benda tersebut. Sedangkan massa adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Jadi mungkin dalam sehari-hari kita sudah keliru menyebut massa itu adalah berat benda. Jadi berat yang ada terkandung dalam suatu benda itu namanya massa atau jumlah zat atau materi dalam benda. Dan satuannya pun berbeda. Kalau berat benda atau gaya tarik bumi ini satuannya adalah Newton. Sedangkan kalau jumlah zat materi atau massa ini itu adalah satuannya kilogram. Itu adalah perbedaannya. Nah, massa suatu benda diukur dengan neraca atau timbangan. Mungkin kalian lebih familiar atau lebih sering mendengar timbangan ya, tapi timbangan itu bisa disebut dengan neraca. Jadi jangan asing, sama neraca sama timbangan. Nah, neraca yang biasa digunakan antara lain ada neraca Auhaus digital, di mana nanti angkanya dia langsung di sini karena digital. Terus neraca Auhaus dua lengan, neraca Auhaus 3 lengan, dan neraca Auhaus 4 lengan. Mungkin ini agak asing karena timbangan atau neraca ini dia mengukur benda yang lebih kecil ukurannya. Nah, ini ada neraca Auhaus 2 lengan, 3 lengan, 4 lengan. Yang menentukan lengannya adalah ini. Jadi angka ini aslinya adalah sebuah angka, nanti ada beberapa angka. 3 lengan ini lengannya dia ada 3, 1, 2, 3. Kalau yang Auhaus 4 lengan dia ada 4 lengan. Selain neraca Auhaus, ada juga dacin, mungkin sering dilihat ya di posyandu atau di pasar. Terus neraca sama lengan. Nah, ini juga lebih banyak kalian lihat di dunia kehidupan sehari-hari, timbangan pasar, neraca digital di tukang-tukang buah ya. Nah, konversi satuan massa. Jadi satuan massa dalam standar internasional itu kan seperti di awal saya bilang yaitu kilogram. Dia bisa dikonversikan atau bisa diubah. Di mana 1 ton sama dengan 10 kuintal, 1 kuintal sama dengan 100 kilogram atau kg, 1 kilogram sama dengan 1000 gram, 1 ons sama dengan 100 gram, 1 gram sama dengan 100 miligram. Atau bisa kalian konversikan melalui tangga konversi seperti ini, di mana ketika dia turun 1 tangga dikali 10, naik 1 tangga dibagi 10. Contoh soal, sini saya mau menimbang dengan gula pasir diletakkan pada neraca atau timbangan sehingga menunjukkan skala seperti pada gambar. Ini saya tunjukkan skala yang ada pada neracanya saja. Ini sudah terlihat berarti ini adalah neraca 3 lengan karena dia ada 3 lengannya. Nah, tentukan massa gula pasir tersebut. Kita akan menimbang berapa massa gula tersebut. Yang pertama, cara pertama kita lihat lengan depannya atau posisi anting depan. Anting sama lengan sama ya. Dapatnya 5,5 gram. 5,5 gram dari mana? Diperhatikan dan lengan depan ini kan dia panahnya menuju di antara 5 dan 6. Di antara 5 dan 6 berarti 5 lebih 5 atau ditulis 5,5. Posisi anting tengah. Nah, ini anting tengah dia tepat pada angka 20. Jadi kita tulis 20,0. Kenapa 0? Untuk membantu
mempermudah menjumlahkan ini dengan 5,5. Yang terakhir, anting belakang atau lengan belakang dia juga tepat di angka 200, sehingga kita tulis 200,0 gram. Nah, ketiga ini, lengan ini kita jumlahkan, didapatkan penjumlahannya. Ingat, penjumlahan koma itu komanya dia harus sejajar atau lurus. Jadi dari belakang ini kita sudah luruskan komanya, terus kita jumlahkan 5 tambah 0 tambah 0, 5. Komanya juga turun, kita tulis koma. Terus 5 ditambah 0 ditambah 0, 5. 2 ditambah 0, 2. 2 karena dia sendiri kita 2. Dapatkan 225,5 gram. Oke. Selanjutnya yaitu waktu. Satuan internasionalnya adalah sekon. Sekon itu sama dengan detik. Jadi satuan waktu itu adalah sekon atau detik. Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Jadi selang suatu peristiwa itu disebut sebagai waktu. Seperti kamu berangkat sekolah pukul 7, pulang pukul 12. Lah, selang waktu antara 7 sampai jam 12 itulah yang dinamakan sebagai waktu. Berapa jam, berapa menit itu. Lah, alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur waktu itu bisa arloji, jam pasir, stopwatch digital, stopwatch analog, dan jam matahari. Terima kasih, semoga bermanfaat.